Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, di video kali ini aku ingin membuat tar susu. Pada video sebelumnya, aku pernah membuat tar susu dengan menggunakan full kuning telur ataupun dengan takaran kuning telur yang agak banyak dibandingkan dengan putih telur. Tapi di video kali ini, aku pengen membuat tar susu dengan telur utuh, artinya putih dan kuning telur itu aku masukin semua. Nah, mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Langsung simak videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan flannya di sini aku menggunakan 5 butir telur utuh dengan ukuran yang agak besar. Kemudian aku memakai 500 ml air rebusan dari daun pandan. Kalian juga bisa gunakan air biasa. Lalu aku gunakan juga 250 ml susu kental manis. Kemudian bahan terakhir yaitu vanila cair dan vanila bubuk. Kalian pilih salah satu. Kalau di rumah kalian ada vanila cair, kalian bisa pakai vanila cair. Kalau tidak ada, kalian bisa pakai vanila bubuk ya. Kemudian kita siapkan satu buah mangkok. Di sini kita pecahkan telurnya satu persatu dan kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita aduk telurnya dengan menggunakan whisker. Nah, aduknya ini harus sampai kuning dan putih telurnya benar-benar tercampur merata. Nah, kemudian masukkan susu kental manis ke dalam adonan telur. Lalu diaduk kembali hingga merata. Nah, setelah diaduk merata, kemudian masukkan 1 sendok teh vanila cair. Di sini aku pakai takaran kurang lebih 5 ml. Kemudian diaduk kembali hingga merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita tuang dan kita takar air dari rebusan daun pandan sebanyak 500 ml. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke adonan telur. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita aduk kembali. Di sini aduknya perlahan ya teman-teman, supaya tidak tumpah. Nah, setelah kita aduk merata, nah, setelah selesai diaduk, kemudian flanya ini kita saring supaya nanti hasil flanya ini lebih halus. Kalian juga boleh saring 2 kali, tapi di sini aku saringnya 1 kali aja ya. Nah, setelah disaring, flanya ini udah selesai dan udah siap kita panggang. Lalu sekarang kita ke tahap pembuatan dari kulit pie atau pie crust. Di sini aku pakai 100 gram margarin yang dingin dan beku dari kulkas. Kemudian aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makan atau setengah bungkus susu bubuk. Lalu aku juga beri 2 sendok makan gula halus. Di sini aku juga langsung masukkan tepung terigunya. Pertama aku masukinnya 6 sendok makan dulu. Kemudian uleni hingga tepung dan margarinnya ini tercampur merata. Oh ya, ini margarinnya beku, jadi mau aku
potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kemudian aku uleni lagi hingga tercampur merata ya. Nah, ini menurut aku adonannya masih agak menempel, jadi aku masukin lagi 4 sendok makan tepung terigu. Oh ya teman-teman, di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah ya. Nah, ini adonan pie crustnya atau kulit pie-nya udah tidak melekat di tangan, tapi aku mau masukin 1 sendok makan lagi tepung terigu. Nah, setelah ini udah diuleni, berarti adonan kulit pie-nya udah selesai, udah siap kita pakai. Nah, untuk cetak kulit pie-nya di sini aku menggunakan loyang pie kecil atau yang mini ukuran 6,5 cm. Nah, kalian juga bisa gunakan ukuran yang lebih besar. Kemudian kalian ambil sedikit adonan lalu dicetak di dalam loyang pie seperti ini. Nah, untuk tebal atau tipis kulitnya sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ini pie crustnya atau kulit pie-nya udah selesai aku cetak, dan ini juga sisa adonannya. Nah, untuk kulit pie-nya ini aku panggang terlebih dahulu. Di sini aku panggangnya dengan menggunakan panci tatung selama kurang lebih 30 menit hingga kulit pie-nya ini hampir matang. Untuk api kompornya di sini aku menggunakan api kompor kecil. Nah, ini kulit pie yang tadi aku udah panggang selama kurang lebih 30 menit. Kalian bisa lihat ini kulit pie-nya terlihat lebih kering dan terlihat sudah hampir matang. Nah, sekarang kulit pie ini udah siap kalian siram atau kalian tuang dengan flanya atau isian dari pie. Nah, setelah isian atau flanya ini dituang ke dalam kulit pie, kemudian dipanggang kembali selama kurang lebih 30 menit hingga matang. Nah, ini pie susunya udah matang, tadi aku panggang kurang lebih lamanya 30 menit. Teman-teman bisa lihat isian ini dikatakan sudah matang atau belum pada saat kalian sentuh atau kalian goyangkan loyang dari pie-nya ini, terlihat isian atau flanya ini tidak terlihat cair dan udah ngeset serta padat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Karena udah matang, sekarang kita angkat, kita dinginkan, kita taruh di atas piring supaya nanti uap panasnya bisa hilang. Nah, sekarang kita panggang sisa dari kulit pie-nya. Di sini tadi aku bentuk kurang lebih dapat 4 buah pie mini seperti ini. Nah, kita panggang hingga matang ya. Nah, sekarang aku mau keluarkan pie susu atau ektar dari loyangnya. Ini loyangnya tadi aku nggak oles apa-apa ya, tapi saat ngeluarinnya juga nggak susah ya teman-teman, juga gampang ngeluarinnya. Nah, kulitnya ini juga mulus, kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita cobain ya. Nah, teman-teman, ini ektarnya enak banget. Kalian bisa lihat, ini kulitnya seperti berlapis-lapis, renyah, gurih, dan juga ada rasa asin-asinnya karena menggunakan margarin. Serta isiannya juga pas, manisnya pas, tidak bau amis, tidak bau telur sama sekali. Kalian wajib cobain resep ini, pasti kalian suka.
Nah teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Lenis Homemade. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan dengan video terbaru atau terupdate dari channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video yang lainnya ya.